Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelvi Horyandi. Saat ini saya bertugas sebagai guru matematika di SMP Negeri 1 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu murid, kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Namun, pernahkah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi murid masih belum terlihat bersemangat dalam pembelajaran dan merefleksikan pembelajarannya seperti berikut. Biasa saja, 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 biasa saja. Bikin galau kan Bapak Ibu? Refleksi ini membuktikan bahwa meskipun pembelajaran berdiferensiasi telah dilaksanakan, namun metode yang digunakan belum mampu memberikan pembelajaran yang menarik dan berkesan bagi murid. Tapi saya sudah punya solusinya. Melalui praktik baik ini, saya menjawab tantangan yang ada dengan menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, kekinian, dan bikin candu. Yang saya beri nama dengan My Trip, praktik ini adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan aset lingkungan sebagai tempat belajar, dengan skenario yang disusun seperti penjelajahan. Untuk menunjang kesuksesan unsur diferensiasi, saya memanfaatkan aplikasi MathCityMap yang sudah didukung fitur GPS, sehingga saya dapat memantau murid yang sedang bereksplorasi secara real-time, dan memungkinkan saya untuk memberikan rute perjalanan yang berbeda, konten belajar yang berbeda, serta tuntutan hasil belajar yang bervariasi sesuai kebutuhan belajar murid. Bagaimana? Semakin penasaran? Yuk simak langkah-langkahnya. Pada tahap perencanaan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Melalui asesmen diagnostik kognitif, saya dapat mengetahui kesiapan belajar murid terhadap suatu materi. Sedangkan untuk memastikan minat dan profil belajar murid, saya mengumpulkan keterangan dengan meminta murid mengisi lembar asesmen non-kognitif. Kedua hasil asesmen ini saya gunakan sebagai dasar rancangan pembelajaran berdiferensiasi berupa pembagian kelompok belajar, variasi konten belajar, dan rute perjalanan. Langkah berikutnya, saya menyiapkan perangkat belajar yang akan diunggah ke portal MathCityMap. Terlebih dahulu, saya melakukan penjelajahan secara mandiri di lokasi yang akan dijadikan tempat belajar. Saya mengukur dan mengambil gambar objek yang akan dijadikan konten belajar. Pada portal MathCityMap, saya mengunggah foto objek untuk mempermudah murid menemukan titik tugas, memasukkan perintah tugas, membuat petunjuk bantuan tugas berupa berbagai jenis sumber belajar yang dapat diakses murid sesuai minatnya. Terakhir, saya juga menyertakan kunci jawaban atau hasil akhir untuk memvalidasi tugas murid. Lakukan proses yang sama pada tugas berikutnya. Kemudian tugas-tugas ini dirangkai dalam menu trial menjadi beberapa peta atau rute perjalanan. Lalu sematkan rute ini pada kelas digital sehingga diperoleh kode kelas yang berbeda untuk tiap rute. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam, berdoa bersama, dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan belajar yang telah dibuat sebelumnya. Guru kemudian mengumumkan pembagian kelompok belajar sesuai hasil asesmen diagnostik kognitif. Setiap kelompok memuat ketiga kategori kesiapan belajar. Dengan demikian, murid kategori paham utuh dapat menjadi leader bagi rekan sekelompoknya. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengingatkan pentingnya keselamatan diri selama kegiatan, murid dipersilakan memulai penjelajahannya. Murid secara aktif mengeksplorasi lingkungan perkampungan adat serta menyelesaikan tugas di setiap titik. Diferensiasi proses sangat terlihat karena setiap kelompok memiliki rute perjalanan yang berbeda serta perintah tugas yang berbeda pula. Dalam diferensiasi konten, saya telah menyiapkan berbagai jenis sumber belajar yang telah diunggah ke portal MathCityMap. Mereka dapat mengakses sumber belajar ini sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sedangkan dalam diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan kepada murid dalam menentukan produk hasil belajar, seperti video presentasi, lembar kerja, mini vlog, ataupun pemodelan. Produk ini dapat diunggah pada kelas digital yang telah disiapkan ataupun dikumpulkan secara langsung.
Produk ini kemudian dinilai berdasarkan rubrik penilaian dan dijadikan salah satu acuan dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika diperlukan, guru dapat melaksanakan asesmen sumatif untuk memperkuat kesimpulan terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebagai penutup, saya mengajak murid merefleksikan pembelajaran menggunakan sticky note, serta mengungkapkan perasaan terhadap pengalaman belajar dalam satu kata. Mau lagi, senang. Senang bikin ya. Dapat hal baru, berkesan. Senang. Senang, mau lagi, senang. Luar biasa. Mau lagi, mau lagi, senang. Mau lagi. Refleksi diri saya setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode My Trip Math Adventure ini, murid terlihat antusias selama penjelajahan, sehingga semangat eksplorasi ini menjadikan murid lebih memiliki motivasi belajar dan emosi yang positif. Penggunaan Math City Map dalam pemberian peta perjalanan yang berbeda menjadikan pembelajaran terdiferensiasi secara proses, konten, hingga produk belajar, terbukti mampu mengakomodir murid berdasarkan kesiapan belajarnya. Selain itu, aplikasi yang sudah terintegrasi GPS dan fitur chat sangat memudahkan guru dalam pengawasan dan pembimbingan murid secara real-time, sehingga murid dapat belajar dengan rasa aman meskipun guru dan murid tidak berdekatan. Senang, Bu, karena saya dapat bermain dan sambil belajar. Senang karena bisa jalan-jalan, Bu. Senang, karena saya dapat pengalaman yang baru. Menurut saya, pembelajaran langsung seperti ini sangat inovatif dikarenakan anak bisa melihat objeknya secara nyata, lebih kontekstual dan bermakna bagi anak-anak. Inovasi pembelajaran luar ruangan yang dilakukan Bu Selvi ini sangat bagus sekali, karena mampu mengubah iklim pembelajaran di mana biasanya matematika adalah pembelajaran yang membosankan. Namun dengan desain belajar seperti berpetualang, menggunakan teknologi sesuai zaman, yaitu HP dan Math City Map, menjadikan siswa lebih bersemangat, ceria, dan tentunya juga lebih kontekstual. Menurut kami, pembelajaran berbasis MCM itu sangat sekali diperlukan, terutama dalam pembelajaran matematika. Bu Zelpi bisa menjadi salah satu motivator bagi guru-guru kita agar dapat menciptakan suatu pembelajaran yang inovatif sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Mudah-mudahan Bu Zelpi bisa ke depannya lebih baik dan bisa mendapatkan penghargaan untuk lembaga ini. Dampak baik inovasi ini juga dirasakan rekan guru dari berbagai satuan pendidikan setelah saya mendiseminasikannya ke beberapa komunitas belajar baik secara luring maupun daring. Bahkan Dinas Pendidikan mengapresiasi praktik ini dengan menyebarluaskan secara masif melalui event lomba pembelajaran menggunakan Math City Map tingkat Kabupaten Sijujung tahun 2023. Pembelajaran berdiferensiasi sejatinya dikemas dan disajikan dengan cara yang menarik, agar proses pemenuhan kebutuhan belajar murid dapat lebih berkesan dan bermakna.